Kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi lahan dinilai baik. Hanya saja apakah kebijakan ini setimpal dengan pengorbanan warga? Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Penggusuran di ibu kota menyisakan masalah sosial dan ekonomi. Meski pemerintah menyediakan rumah susun bagi para korban penggusuran, namun nyatanya hal ini tak serta-merta menyelesaikan masalah yang ada. Apalagi infrastruktur yang disediakan pun nyatanya tak cukup memadai. Tak sebatas soal fasilitas rumah susun, kebijakan relokasi juga tak jarang memutus mata pencarian para korban penggusuran. Hal ini menjadi masalah baru yang belum ada solusinya. Pemerintah harus memikirkan strategi yang lain. Kalau misalnya ada relokasi, maka harus ada tempat tinggal yang layak dan berkesinambungan, bukan tempat tinggal yang disewa. Seperti rusun-rusun ini kan disewa, bayar listrik, kemudian bayar air. Nah kalau orang nggak mampu, orang nggak bisa tinggal lagi di situ. Sementara orang sudah tercerabut dari pekerjaan mereka. Misalnya begitu juga yang di pasar ikan, mereka tercerabut dari pekerjaan mereka. Dan yang juga masih menjadi masalah, jumlah unit rusun yang disediakan ternyata tidak sebanding dengan jumlah warga yang direlokasi. Akibatnya, masih ada saja korban penggusuran yang tidak memperoleh hak untuk tinggal di rusun. Pertama, kita harus memerhatikan dulu apakah benar seluruh warga direlokasi ke rusun atau tidak. Karena LBH Jakarta juga melakukan penelitian dan menemukan bahwa hampir 70% kasus-kasus penggusuran paksa dari 113 di tahun 2015 tidak memberikan solusi apapun bagi warga. Nah, ini artinya ada orang-orang yang sebenarnya tidak berumah sama sekali karena banyak hal, mungkin karena dianggap tidak memiliki sertifikat, bukan warga permanen di rumah tersebut, tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Cuma yang kita sayangkan artinya Pemprov DKI Jakarta mengoper masalah ini ke pemerintah daerah yang lain, dan pemerintah daerah belum tentu siap menerima saluran warga sebanyak itu. Hal ini pun dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Perumahan DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa kapasitas rumah susun bagi korban penggusuran hingga saat ini memang belum memadai. Saat ini memang jumlah rusun yang tersedia atau jumlah unit yang tersedia memang sangat terbatas. Namun saat ini Pemprov DKI terus melakukan pembangunan rusun dan direncanakan tahun 2016 ini terbangun kurang lebih ada 2.300 unit. Itu nggak ada masalah kita undi, jadi sistemnya nunggu. Ya, mereka mau direlokasi, sementara mungkin mereka ngontrak dulu, tapi nanti kalau udah rusun udah jadi, menjadi prioritas untuk ditempatkan di rumah susun. Sampai saat ini untuk unit-unit yang kosong memang sangat terbatas. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun mengaku saat ini pemerintah sedang menyiapkan rumah susun baru bagi korban penggusuran dengan fasilitas yang lebih baik. Namanya kami sekarang membangun yang baru dengan teori. Nanti yang baru misalnya dan mogot kami bangun, makanya yang 5 lantai yang masih baru. Orang yang lama ditawarin mau nggak pindah yang baru, lebih besar. Kalau dia mau, tapi lebih mahal dikit, nambah 10.000. Kalau dia mau dia pindah. Terus otomatis semua rusun itu kalau yang baru semua pakai lift. Pasti ada pasar, ada toko, ada dokter pasti, perpustakaan semua standar, ada bus sekolah, ada halte Transjakarta, tidak perlu bayar bus, Anda gratis seluruh penghuni. Namun, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tetap menilai langkah gubernur bukanlah solusi yang tepat. Mengingat rumah susun yang disediakan ini hanya berstatus sewa dan tidak akan menjadi hak milik warga sebagai pengganti rumah mereka yang digusur. Institusi yang rumah susun utama ini yang paling melanggar standar hak asasi manusia adalah kepastian akan kepemilikan. Kovenan mewajibkan bahwa warga harus memiliki kepemilikan yang mutlak atas solusi yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Tapi Pemprov DKI Jakarta hanya membiarkan warga menyewa selama 2 tahun, kemudian bisa dipuskan secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta.
Penggusuran tanpa menyiapkan solusi yang tepat bagi para korban tentu hanya akan menimbulkan masalah baru di ibu kota. Jadi semakin banyak penggusuran, semakin banyak orang miskin di Jakarta. Semakin banyak penggusuran, semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi di Jakarta. Semakin banyak itu dilakukan oleh pemerintah, semakin tinggi potensi kerusuhan sosial di Jakarta. Udah pasti itu, hukumnya udah begitu aja. Ibu kota Jakarta memang menjadi tolok ukur kemajuan Indonesia. Pembangunan pesat menjadi sebuah keniscayaan. Namun pemerintah tentu saja tak dibenarkan abai dengan mereka yang terpinggirkan. Jangan sampai hanya untuk mengejar mimpi memiliki kota yang indah tertata, pemerintah menggilas hak hidup masyarakat miskin di ibu kota.